Halo semuanya, jadi kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua akan ceritain pengalaman gua saat gua dan teman-teman gua jalan-jalan ke Xiamen, China. Jadi tanggal 10 Februari kemarin gua dan teman-teman gua berempat kita pergi ke Xiamen, China. Jadi alasan kenapa kita pergi ke Xiamen, China ini ya tentunya untuk jalan-jalan. Tapi kenapa ke Xiamen, China? Karena kita ini sekarang kan kuliahnya di Taiwan, di Kinmen, di Pulau Kinmen. Nah, Pulau Kinmen ini sangat dekat dengan negara China. Dan yang paling dekatnya itu adalah kota Xiamen. Jadi dari Kinmen ke Xiamen ini kita hanya perlu naik kapal berapa menit? Setengah jam. Setengah jam doang. Ya, jadi kita dari sini naik kapal setengah jam. Sedangkan kalau kita mau ke Taiwan, kita naik pesawat itu sekitar 1 jam. Jadi malah lebih jauh dari negara aslinya. Malah lebih dekat ke negara tetangga. Jadi kita memutuskan berempat, gua, Josh, Raymond, dan Leo, teman-teman gua, kita pergi ke Xiamen. Dan kalau untuk murid luar kayak kita ini, kita ada maksimal waktu 5 hari ya? Iya. Ya, jadi ada waktu batas itu 5 hari paling lama. Terus kita juga nggak boleh keluar dari Xiamen, cuma boleh di dalam Xiamennya itu doang. Jadi perjalanan kita tuh dimulai dari di hari Senin di 10 Februari 2026. Jadi di hari Senin itu kita pagi-pagi berangkat berempat naik motor. Naik motor ke pelabuhan. Dan di pelabuhan itu setelah itu kita mengurus di imigrasi mengurus visa kita. Tapi di hari-hari sebelumnya itu kita sudah mempersiapkan seperti paspor dan planning gitu untuk kita di Xiamen tuh harus ngapain aja supaya bisa diterima di pas di imigrasinya itu. Terus yang paling penting juga kita harus udah booking tiket hotel. Bukan tiket, apa namanya? Bukti booking hotel bahwa kita akan tinggal di hotel itu selama beberapa hari itu. Jadi itu untuk persiapannya. Jadi kalau kita mau keterima untuk bisa terbang ke sana, terbang untuk bisa naik kapal ke sana, kita harus mempersiapkan beberapa hal itu. Jadi di imigrasi ya lumayan lumayan lancar lah. Habis itu kita mulai naik kapal dan sesuai jadwal itu cuma 30 menit. Habis 30 menit kita udah sampai di China. Sesampai di China yang pertama kita pastiin dulu terlebih dahulu ada internet karena kita di sana pas datang nggak ada wifi nggak ada apa. Terus katanya kalau wifi itu nggak bisa connect ya untuk kita orang luar ke sana tuh kayak kalau mau connect wifi itu harus pakai nomor telepon sana lah. Jadi kita akhirnya pakai eSIM. Kita beli online di Shopee sini. Kita udah siapin dulu terus kita aktifin di sana. Lalu setelah kita sudah memastikan eSIM kita sudah bisa, kita mengecek apa? Lanjut ke imigrasi, kita lanjut ke bikin visa on arrival-nya. Di situ lumayan agak lama ya, setengah jaman gitu. Iya. Setengah jam sampai 1 jam kita tanya-tanyain kayak ngapain aja. Terus habis itu untungnya semuanya lancar, semuanya lewat. Akhirnya kita keluar dari pelabuhan. Oke, jadi setelah keluar dari pelabuhan kita itu memesan semacam kayak ojek atau Grab buat mobil di China yaitu Titi namanya. Dan kita pergi ke SM. Mall SM namanya itu Mall SM. Gue lupa apa namanya kayak SM lah, Mall SM. Dan di Mall SM itu yang pertama kita lakukan adalah makan Haidilao. Kenapa? Karena ya udah lama nggak makan Haidilao aja sih. Terus kayak lihat di internet kan sering lewat-lewat Haidilao rame dan sesuai sih sesuai ekspektasi banyak. Kalau ada yang ulang tahun ribut di situ kita juga sempat ada yang ulang tahun itu wah rusuh banget ribut banget di sana berisik dan asik sih pengalamannya. Jadi setelah dari kita makan-makan di Haidilao, kita ya jalan-jalan mumpung lagi di mallnya kan, kita muter-muter di mallnya kayak ke Uniqlo, cafe, ke H&M lah, ke mana-mana lah, lihat-lihat barang apa yang mau dibeli gitu, jalan-jalan sekalian. Habis dari mall kita baru berencana mau ke hotel. Nah, habis itu kita lihat ada MRT nih, terus kita kayak mikir kayaknya naik MRT lebih murah dibanding kayak mesen apa Grab atau ojek Titi itu. Jadi kita pergi ke MRT, kita lihat gimana caranya, akhirnya kita kayak ada suatu mesin gitu yang kita beli tiket gitu loh, tiket sekali pakai kita beli, akhirnya kita bisa pakai MRT. Akhirnya kita naik MRT ke hotel kita itu kebetulan berada di dekat, bukan di dekat lagi, malah hotel kita itu berada di Chongsanlu. Chongsanlu itu adalah tempat apa ya, kayak ya emang night market sana ya. Itu night market yang paling terkenal lah di Xiamen. Kebetulan hotel kita itu booking kebetulan di sana.
Jadi kita langsung aja menuju ke sana. Habis itu kita cari-cari hotel, terus pas ketemu hotelnya ternyata salah. Hotel pertama yang kita datengin itu malah hotel apa ya? Kenapa salah itu ya? Satu hotel tapi beda cabang. Satu hotel tapi beda cabang. Jadi kita malah ke cabang yang lainnya, harusnya ke cabang sini, malah kita ke cabang yang sini. Akhirnya kita pas di cabang ini dia bilang, "Oh, kalian bookingnya di cabang yang sana." Oh ya udah, kita akhirnya jalan lagi ke sana. Terus pas udah sampai sana juga salah lagi. Kamarnya malah gak ada. Kamar yang gua pesen itu gak sesuai sama yang dikasih sama dia loh. Jadi gue tanya, "Ini kenapa kamarnya beda sama yang di aplikasi?" Terus dia bilang, "Oh iya, ini karena bla bla bla." Gue gimana lah gak tahu. Akhirnya dia bilang katanya nanti malam kalau ada kamarnya nanti kita bakal dikasih. Jadi kita dikasih kayak kamar sementara gitu dulu. Kamar sementaranya juga lumayan bagus sih. Dia kayak bawah ada ranjang, 2 ranjang, terus di atasnya juga ada ranjang lagi. Terus kita kayak lihat, oh ya udahlah, sementara di sini dulu. Akhirnya kita taruh-taruh barang dulu di situ. Kita siap-siap lagi, beres-beres. Kita berangkat lagi, jalan-jalan lagi. Kita habis itu pergi ke Pasu. di Pasecang ya. Iya. Di Pasecang itu adalah naik market juga ya. Naik market juga tapi dia lebih yang makanan terus kayak pasar-pasar gitulah. Pasar malam gitu. Nah, habis itu di sana kita jalan-jalan, makan-makan, terus cari-cari apa yang terkenal di sana, apa yang enak. Terus pokoknya kata si Jos mah cari aja yang antriannya panjang, itu pasti enak, langsung kita antri. Dan antrian kita lihat nih, ada satu tempat yang antriannya panjang. Ya udah kan, nggak tanpa mikir kita langsung ikut antri aja. Taunya beli apa? Beli roti. Iya, jauh-jauh ke China, yang pertama kita beli adalah beli roti. Nggak tahu kenapa, karena kayaknya itu emang roti terkenal ya. Roti apa sih itu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga, jadi kayak, tapi antriannya panjang banget. Tapi ya udah, kita lihat kan roti antrian panjang, ya udah kita cobain aja lah. Akhirnya ya makan ya kayak roti aja kan. Iya, Roti biasa aja sih, gak ada spesialnya. Itadakimasu. Banyak. Banyak. Mari, apa itu? Pernah lu ke Sumatera? Siapa itu? Itu katanya tahu. Oke lah. Oke. Ini pineapple. Ini pineapple. Kuning. Srikaya. Ini ya. Srikaya. Ya, kali bukan durian. 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 Bukan makan. Kan biasa ada di kebun itu guys. Jadi kayak dengan rasa biasa aja. Kayak maksudnya roti. Iya. Ini enak lah. Sosis. Gua rasa gue bisa. Next kita akan beli minum karena gue juga udah haus. Robena yang paling pertama. Yang itu ya. Kalau yang tadi paling enak. Tadi paling enak. Yang pertama. Ini kedua. Terus abis itu ya kita belanja lah, kita makan-makan di night marketnya. Makan apa aja sih kita? Hailician Hailician itu apa? Hailician sejenis oacien. Hailician itu oaciennya Taiwan. Oh, yang telur terus ada apa? Itu apa namanya? Oyster gitu ya? Iya. Oh iya. Kita ada makan itu, terus ada makan apa lagi tuh? Banyak banget kita.
Nah, buka lah. Berapa itu? Itu boboy di mana? Jadi ini tuh beda toko kan, beda tempat penjualan kan. Kita ambil sendiri apa tahu banget? Ada rasa Indo Malaysianya. 一点的加2块豆腐的，不是你们的啊。还有这个随便的，说过了吗？几点呢？这样加2块豆腐的。 Ya jadi di Pas Secang itu kita habis makan roti kita beli-beli makanan-makanan yang lain lah, kayak tadi apa yang gohyong, terus ada oyster egg itu. Pokoknya semua yang kita lihat kayak enak, menarik, kita beli semuanya. Kita cobain makan-makan kan. Terus ada juga yang aneh itu bulu babi sama kerang itu. Akhirnya kita bawa pulang, terus kita makan di hotel. Nah, habis itu oh ya, terus pas balik di hotel itu akhirnya kita nggak dapat sesuai yang di aplikasi, tapi akhirnya dia nawarin yang 2 kamar. Awalnya kita cuma satu kamar yang besar gitu buat berempat, tapi karena kamarnya gak ada, kesalahan dari mereka, akhirnya mereka bilang sebagai kompensasinya untuk malam pertama ini dikasih ke 2 kamar. Jadi kita dikasih 2 kamar untuk yang besar-besar gitu, jadi kita bagi 2. Terus kita kayak ya udahlah, mau gimana lagi kan, jadi kita terima aja. Akhirnya dapat 2 kamar yang besar-besar, jadi 2 orang. Akhirnya kita balik ke hotel, terus kita udah bawa makanan dari pasar, jadi kita balik ke hotel, terus kita makan-makan di hotel. Habis itu kita tidur dan persiapan untuk hari kedua. Nah, untuk di hari kedua ini sebenarnya udah ada planningnya, pergi mengeksplorasi pulau lagi. Jadi kita udah berlabuh ke Xiamen. Habis itu kita besok mau berlabuh lagi ke pulau yang ada di Xiamen. Jadi tunggu video selanjutnya.